Lalu kemudian materi yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang konflik dan negosiasi. Konflik ini adalah suatu proses yang dimulai apabila suatu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif sesuatu yang dipedulikan oleh pihak pertama. Nah, dalam organisasi itu terdapat berbagai macam konflik yang dialami. Nah, yang pertama itu ada ketidakcocokan tujuan. Nah, antara dalam kelompok organisasi itu setiap orang itu merasa nggak cocok dengan tujuannya, mereka tuh nggak memiliki tujuan yang sama. Terus yang kedua itu tuh ada perbedaan atas interpretasi fakta. Terus yang ketiga itu ada ketidaksepakatan berdasarkan ekspektasi perilaku. Kemudian ada perkembangan pemikiran. Nah, yang pertama itu ada traditional view, yaitu semua konflik berbahaya dan harus dihindari. Nah, penyebabnya yaitu komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan, dan kegagalan untuk menanggapi kebutuhan karyawan. Terus yang kedua itu ada human relation view. Nah, konflik adalah menurut ini, konflik adalah hasil yang alami dan tak terhindarkan dalam kelompok manapun. Nah, ada contemporary atau yang modern. Nah, di mana dibagi menjadi dua, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Nah, konflik fungsional ini konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Nah, sedangkan konflik disfungsional yaitu konflik yang menghambat kinerja kelompok. Nah, lokus konflik. Kemudian dari lokus konflik ini yang pertama itu ada dyadic konflik, yaitu konflik yang terjadi antara dua orang. Terus kemudian ada konflik intragrup. Nah, di mana konflik ini yang terjadi dalam kelompok atau tim. Kemudian ada konflik antar kelompok. Nah, konflik ini biasanya terjadi antara kelompok atau tim yang berbeda. Terus kemudian ada jenis konflik. Yang pertama itu ada task konflik, yaitu konflik atas konten atau tujuan pekerjaan. Lalu yang kedua itu ada relation konflik, yaitu konflik yang didasarkan pada hubungan interpersonal. Nah, kemudian yang ketiga itu ada proses konflik, merupakan konflik terhadap bagaimana pekerjaan yang dilakukan. Nah, proses konflik. Kemudian ada proses konflik. Nah, tahap pertama itu ada potensi pertentangan, yaitu ada communication, terus ada structure dan personal variable. Nah, dimana kalau structure itu ada SIS dan specialization of job. Terus yang kedua itu ada jurisdictional clarity atau ambiguity. Terus yang ketiga itu ada member atau goal incompatibility. Lalu kemudian ada leadership style, kemudian ada reward system dan dependent atau independent of group. Nah, kalau yang personal variable ini biasanya yaitu berupa differing individual value system dan personality type. Nah, tahap kedua itu kognisi dan personalisasi. Nah, yaitu ada persepsi konflik dan konflik yang dirasakan. Sedangkan persepsi konflik ini yaitu berupa kesadaran oleh satu pihak atau lebih terhadap adanya kondisi yang menciptakan peluang munculnya konflik. Nah, keterlibatan emosional dalam konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi atau permusuhan. Nah, ini merupakan konflik yang bisa dirasakan. Kemudian tahap ketiga itu ada maksud. Nah, yaitu berisi keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu, yaitu dengan melakukan kerjasama.
yaitu caranya bisa dilakukan dengan mencoba memuaskan kepentingan pihak lain. Lalu kemudian ada kita melakukan dengan ketegasan, yaitu mencoba untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. Lalu kemudian ada perilaku pada bagian tahap 4. Nah, tahap 4 ini merupakan proses interaksi yang dinamis. Lalu tahap 5 itu ada dampak. Nah, dampaknya itu ada functional outcome atau konsekuensi yang positif, dan dysfunctional outcome, konsekuensi yang destruktif. Nah, kemudian negosiasi. Negosiasi adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih bertukar barang atau jasa dan berusaha untuk menyepakati nilai tukar. Nah, perbedaan individu dalam negosiasi, yaitu ada personality traits, terus ada mood atau emotion, terus kemudian ada culture, dan yang terakhir ada gender atau differences. Nah, negosiasi in social context. Nah, biasanya itu ada faktor sosial. Sosial faktornya tuh berupa reputasi dan relationship. Terus kemudian ada third party negotiation, yaitu ada mediator, arbitrator, dan konsultan. Nah, kemudian ada proses negosiasi. Nah, proses negosiasi ini dilakukan dengan preparation and planning, terus kemudian definition of growth rules, lalu kemudian ada clarification and justification. Lalu keempat tuh ada bargaining and problem solving. Terus yang terakhir itu proses negosiasi berupa closure and implementation.